Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam untuk teman-teman yang ada di seluruh pelosok tanah air dan yang ada di luar kota ya, yang mungkin lagi di tempatnya lagi menikmati suasana kebahagiaan. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan lahir batin dunia akhirat. Teman-teman, perkembangan kasus Rocky Gerung yang semakin kemarin semakin menggebu-gebu ya. Tapi ternyata setelah berapa saat karena serangan-serangan dari para orang-orang yang nggak terima dengan kata-kata Rocky Gerung ini, akhirnya sepintas memang Rocky Gerung meminta maaf ya. Ini karena takut atau karena apa, kita kurang tahu, tapi kita simak video berikut ini bersama Kendil TV. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kendil TV, saudaraku. Akhirnya Rocky Gerung meminta maaf atas segala kegaduhan yang terjadi beberapa hari yang lalu, teman-teman, akibat ucapannya. Namun Rocky Gerung tidak secara langsung menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Joko Widodo, karena menurutnya kritiknya bukan kepada pribadi Presiden Joko Widodo. Tentu teman-teman, banyak sekali orang yang kontra dengan Rocky Gerung, ada juga yang pro dengan Rocky Gerung. Siapa saja yang pro dengan Rocky Gerung? Seperti halnya ini seorang mantan jenderal bernama Sunarko yang kemarin juga ikut menandatangani pemakzulan Jokowi. Terus ada TGB Zainul Mahdi dari NTB yang mengatakan bahwa Rocky Gerung ini sedang mengalami masalah mental, walaupun secara nggak langsung menyebut nama, tetapi pernyataan tersebut ditujukan kepada Rocky Gerung. Untuk itu teman-teman, mari kita lihat sama-sama. Lama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah itu diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan, meriwak jarum hukum, oke. Tapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasa saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia tuh. Di dalam demokrasi, persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Rakyat cukup pinter dan rakyat matanya cukup terang melihat itu. Saya kemarin juga ikut menandatangani petisi untuk majukan Jokowi. Tapi saya nggak tahu diproses tidak atau dibaca atau tidak itu. Jadi nggak tahu. Itu suara rakyat. Sama juga yang disampaikan Rocky Gerung, itu suara rakyat. Karena kejengkelan rakyat, ketidakpercayaan kepada rakyat terhadap pemerintahan ini. Akibat apa? Ketertutupan komunikasi. Presiden diajak di demo, diajak diskusi, nggak datang. Menteri ngancam kalau ini. Padahal yang milih dan membiayai hidup setuju dengan kata Rocky Gerung, tolol gitu. Dan menjual ke orang mata. Pak mantan. Ya nggak tahu, saya bingung, saya nggak kasih komentar saya. Mungkin dia sudah terkesima sama
presiden kita itu kerjanya memuji dan ya dia mengatakan, Menteri Pertahanan mengatakan Jokowi sebagai presiden sudah on the track, nggak tahu track mana yang diikutin. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya, kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin. Ya, dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya, ucapannya yang buruk itu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Masalah mental. Nah, ini contoh tidak baik. Ketika ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Rocky Gerung barusan melakukan konferensi pers dan seperti biasanya dia membela diri ya dengan permainan kata-kata dan permainan logikanya. Saya tidak membahas semua pernyataan Rocky Gerung, tapi terlebih ketika dia mengatakan bahwa dia heran mengapa masyarakat Dayak mengkritik dirinya, marah kepadanya, karena dia mengatakan dia justru membela masyarakat Dayak. Karena menurutnya kehadiran IKN akan mengancam budaya masyarakat Dayak. Dan yang menuduh Jokowi sudah menjual IKN kepada Cina, orang asing. Dan dengan kekuatan orang asing, dia telah mengancam budaya masyarakat Dayak di IKN. Rocky Gerung, kami tidak perlu pembelaan Anda ya. Saya sendiri putra Dayak. Kami merasakan Presiden Jokowi justru sangat membela masyarakat Dayak. Bukan dalam konteks rasis, tetapi sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai kesetaraan. Dengan kehadiran IKN, kami merasakan bahwa kami orang Dayak dihargai. Ya, kehadiran di IKN justru mengangkat martabat dan budaya kami. Tidak sebaliknya seperti yang kau katakan. Ya. Jelas sekali kami merasakan ini penghargaan dan kami siap untuk menyumbangkan tanah kami. Menyumbangkan budaya kami demi kemajuan bangsa Indonesia lewat kehadiran IKN di Kalimantan. Jadi, Rocky Gerung, Anda jangan lagi mengatakan bahwa diri Anda membela masyarakat Dayak. Kami tidak perlu dibela. Dan kami tidak menerima pembelaan Anda. Kami justru saat ini membela Presiden Jokowi yang sudah Anda hina. Ya. Jadi jangan heran, kami bangsa suku bangsa Dayak marah kepada Anda. Sekali lagi, pembelaan ini bukan karena masyarakat Dayak rasis, sama sekali tidak. Justru kami merasakan sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Kami wajib membela Presiden sebagai kepala negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Bajingan tolol. Saya kira ini ucapan untuk kita di Indonesia bukanlah ucapan yang baik. Apalagi ditujukan kepada satu nama. ya, Pada dasarnya bukan persoalan mengkritik pemerintah. Bukan persoalan mengkritik kebijakan. Tetapi dalam hal ini adalah pemilihan diksi atau kata bagi kita sebagai muslim, bahkan sebagai bangsa Indonesia, tentu tidak mudah untuk memberikan kata-kata yang secara urf kebiasaan itu kasar, itu bernilai sesuatu yang buruk. Padahal bisa dicarikan kata yang lain, yang lain. mirip tapi tidak mengarah pada kata-kata cacian. Jadi saya pribadi sebagai seorang muslim tentu tidak setuju ketika mengkritik lalu mengatakan kepada
Bapak Jokowi selaku kepala negara sebagai bajingan tolol. Bagaimanapun dia adalah ulil amri yang tetap kita patut untuk menghormatinya, karena yang menjabat kepala negara adalah manusia, bukan robot, bukan benda yang tidak punya hati, yang tidak punya perasaan. Kita adalah manusia yang hidup. Betul. Tetap menjunjung tinggi yang namanya saling menghormati, saling menghargai. Silakan mengkritik, tapi dengan kalimat yang baik. Memang bangsa kita, di negara kita, setiap orang diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Tetapi kita juga harus tahu bahwa di negara ini ada norma-norma yang patut untuk dijaga. Ada norma hukum, ada norma agama, Adat. ada norma kesusilaan. Ini juga patut untuk kita jadikan sebagai patron dalam mengungkapkan pendapat kita. Jadi bukan persoalan ini kritik, tapi bagaimana menjaga lisan agar tidak menjadi sesuatu yang mendatangkan murka Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Presiden Republik Indonesia. Demo di kantor DPR Sumatera Utara. Kami Aliansi Masyarakat Damai Sulawesi Utara merasa terusik dengan Sulawesi Utara. yang disampaikan oleh saudara kita itu, Rocky Gerung, yang notabene adalah masyarakat Sulawesi Utara. Dia telah melecehkan Presiden Republik Indonesia yang adalah simbol negara Republik Indonesia. Kita tidak menginginkan kehancuran negara ini, kekacauan negara ini, tetapi kita menginginkan negara ini berdiri di kaki sendiri dengan keadaan yang aman, damai dan sejahtera. Simbol negara itu yang pertama. Baik teman-teman, ini ada satu video yang sebenarnya kalau kita dengar atau kita lihat dari video tadi ya, memang ini adalah suatu bentuk pembelaan dari Rocky Gerung yang dari kemarin memang ngeles ya, mengatakan bahwa itu adalah bukan suatu penghinaan kepada presiden, tapi itu adalah suatu kritikan. Tapi Rocky Gerung ini nggak pahamnya gimana? Ini kan masyarakat bicara dan akhirnya viral, yang menerima pemahaman itu kan dari banyak kalangan, sehingga dia tidak bisa mengatakan bahwa kata-katanya itu sekedar kritikan, tapi mayoritas orang mengatakan bahwa kata-kata yang dilontarkan kepada presiden dengan mengatakan kata-kata yang kasar, bajingan tolol, itu merupakan suatu penghinaan atau kata yang sangat menyakitkan bagi mereka yang mendapatkan kata-kata itu ya. Kalau Presiden Joko Widodo itu menganggap suatu hal yang kecil, karena ya beliau ini memang orangnya memiliki hati yang besar ya. Jadi dari dulu sampai sekarang pun caci maki seperti apapun, ibaratnya yang penting beliau kerja gitu ya. Yang penting kerja dan membuktikan dengan suatu bentuk hasil kerja, bukan sekedar kata-kata seperti yang lain-lain gitu ya. Yang lain siapa ya? Ya banyak. Baik teman-teman, semoga dari video tadi Anda bisa mengambil hikmah bahwa dalam setiap kata atau kritikan itu memang boleh, kita negara demokrasi, tapi harus dipilah mana kata-kata yang santun, yang pantas, tidak menghinakan atau melecehkan orang lain, kelompok maupun pribadi seorang. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.